sejarah Bayansari yang pada dasarnya di tahun 1981 baru sampai di sini di bulan Januari tanggal 13. Pada waktu itu kan kita didatangkan dari daerah asal di Lombok pakai kapal laut, terus mendarat awalnya di Pagatan, di Muara Pagatan. Kemudian dari situ kita diangkut sama truk dulu. Itu jalannya masih berlumpur dari Pagatan dulu ke sini. Nah, kemudian kita sampai di sini 2 hari di penampungan Pagatan, baru kita hari keempat di sini di Transito yang di sebelah kantor yang sekarang, tapi dulu itu masih papan gitu kan. Nah, setelah itu kita ditampung sama petugas transmigrasi selama 2 hari. Kita dikasih makan, dimasakkan oleh petugas, kita dikasih makan selama 2 hari. Nah, setelah itu baru kita dibagi-bagikan rumah, artinya ngambil nomor otri rumah masing-masing warga itu, mencari rumahnya masing-masing kemana-kemana di daerah mana itu, mulai dari nomor 1 sampai sekian ratusnya itu. Nah, kemudian setelah itu kita memasuki rumah masing-masing. Ada yang di pinggir hutan, ada yang di tengah, ada yang bersemak di rumahnya itu. Nah, kemudian besoknya lagi kita disuruh ngambil jatah masing-masing ke Blok D namanya, karena di KUPT Blok D situ di Banjarsari yang sekarang. Nah, itu kita dikasih jatah oleh pemerintah selama 1 tahun lebih yang berturut-turut itu. Kemudian setelah berapa bulan kita di sini, kita dibagikan lahan untuk lahan satunya yang berupa semak-semak yang kita garap dulu, bukan hutan, itu cuma semak. Tapi yang untuk lahan 2 itu masih hutan belantara. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan di sini selama kita di Bayansari? Hanya apa yang kita tanam itu tidak bisa kita panen oleh babi. Tanam singkong, ada babinya. Kemudian kita selama ada jatah itu memang lumayan. Kalau masalah penghasilan, Bayansari selama kita di jatah itu masih subur. Nah, setelah jatahnya habis, kita dilanda dengan kemarau panjang, makanya terjadilah paceklik dulu di tahun 1984-85 di situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi, masyarakat Bayansari kemana-mana. Bukan kayak sekarang dia enak-enak sudah sekarang. Dulu kemana-mana cari nafkah itu, ke Karangintang, ke Banjarmasin, ke Pelihari, ke Kota Baru. Ada yang ikut nelayan untuk nyambung hidupnya. Di perjalanan itu yang alhamdulillah yang masyarakat sekarang ini ada dia menikmati enak, karena di tahun 1994 itu 95 ada perkebunan inti di Gunung Sari pertamanya dulu di tahun 1995 gitu. Jadi disitulah perjalanan transmigrasi Bayansari itu dari awal itu sampai sekarang. Ya, ini sekarang udah didapat oleh anak sekarang itu zaman modernnya. Tidak ada jalan yang berlumpur kayak dulu. Kalau mau ke Sungai Danau itu 1 hari, karena jalannya berlumpur, tidak bisa dilalui mobil, apalagi ke Pagatan, sepeda juga nggak bisa. Tapi karena dilanda dengan zaman ke zaman, di zaman modern sekarang udah anak-anak sekarang enak, alhamdulillah. Bayansari ataupun Kecamatan Angsana itu pada umumnya sudah mulai bagus atau maju gitu kan. Tapi kalau sekarang Bayansari akan dalam keadaan apa ya, karena ada tambang-tambang masuk itu, jadi masyarakat Bayansari itu udah agak pikirannya kemana-mana gitu. Ada yang ladangnya sudah mau dikena tambang yang tidak sesuai, ada yang ditimbun gitu kan. Tapi sebagian banyaknya jadi alhamdulillah ladang masyarakat Bayansari itu masih aman, cuman sebagian aja yang udah dimasuki sama tambang-tambang. Nah, kemudian dari itu alhamdulillah juga apapun yang sekarang di Bayansari, kayak pembangunan udah maju, kayak masyarakatnya juga ekonominya alhamdulillah agak maju, meskipun ada yang masih bisa disantun oleh pemerintah. Nah, demikian kalau sejarah Bayansari dulu itu memang sangatlah banyak pahitnya dari tahun ke tahun. Cuman dari tahun 2021 baru ada masyarakatnya Bayansari yang kurang keluar, artinya ada tempat
cari makan di harian di kebun sawit, di KKPA. Nah itulah, tapi masih sekarang bisa juga ada yang keluar, masih keluar daerah, namun pencariannya masih lumayan, punya sawit, ada punya kebun karet. Jadi generasi di sini alhamdulillah, meskipun namanya transmigrasi namun sarjananya banyak banget. Demikian kalau sampai sekarang. Waktu teran kira-kira berapa jumlah kakak yang waktu teran itu kira-kira? Kalau jumlah teran yang pertama 150 yang trip pertama. Kemudian yang kedua lagi menyusul 150. Jadi totalnya dulu Bayansari Blok A ini hanya 300 kakak. Nah, setelah itu ada penambahan dari lokal. Teran lokal, yang nama teran lokal dari satu daerah. Kalau tidak salah dulu berapa kurang ingat lah, berapa puluh kakak gitu. Nah, itu yang berkembang sampai sekarang, jadi padat sekarang ini. Ya. Jadi yang menjadi kepala desa yang pertama dulu siapa? Kalau kepala desa yang pertama itu sudah almarhum, yaitu almarhum Bapak Idham. Yang pertama dia di sini menjadi RW. Nah, setelah ada PJS-nya dulu, baru beliaunya jadi PJS. Nah, setelah definitif ada yang namanya Kasman Yusuf yang kepala desa definitif. Mulai tahun 1900 udah 90 sekian, sudah mau hampir 2000 lah gitu, 99 kan 97 gitu, yang namanya Kasman Yusuf. Nah, kemudian setelah itu ada lagi kepala desa yang ketiga yang definitif, yaitu Bapak Rosmawardi. Nah, itu di tahun 2001 sampai 2008, itu periodenya dulu. Nah, setelah itu dari 2009 atau 10 itu udah pemilihan kepala desa baru, yaitu yang namanya Bapak Misransa. Itu selama 5 tahun juga. Nah, kemudian setelah itu ada lagi pemilihan yang sampai sekarang, yaitu Bapak Atum yang jabat sampai sekarang ini. Itu Pak. Ya. Terima kasih untuk wawancara tentang sejarah Desa Bayansari. Ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk generasi atau untuk siapapun. Yang penting tahulah sejarah Bayansari itu dari apa, dari model nol, dari nol atau dari sampai mulai dari apa dulu sehingga sampai sekarang Bayansari yang jaya, alhamdulillah, amin.